Jadi keterkaitan kenapa kami menggugat saudara Iwan ke DKPP, karena saya rasa yang namanya Iwan Panaki itu tidak lagi elok berada di KPU. Karena integritas dia sudah dipertanyakan. Karena kebohongan-kebohongan selama ini dia sudah bisa kita buktikan. Karena dari fakta-fakta yang kita dapatkan, arsip-arsip yang menerangkan bahwa yang bersangkutan itu pernah diberhentikan dan pernah terlibat dalam proses politik itu jelas ada. Ini kembali ke Kang Aceh, jadi maka pasti itu ada gangguan. Anda katanya udah pensiun ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Sore ini kami tim Guar Garut berada di rumah sahabat saya. Beliau tokoh di Desa Kolot, Kecamatan Cilawu. Dulu saya ketua BPD di Cibatu, beliau ketua BPD di Desa Kolot. Saya dan beliau menjadi ketua PPK 2013. Tapi nasib baik menimpa beliau menjadi ketua KPU. Sayang di perjalanan memang beliau tertimpa musibah, yang mana di 2020 baru bebas keluar. Tidak lain adalah Bapak Ade Sudrajat, Wilujeng Santen, sobat. Aduh, betul ya 2020 ya? 27 Maret 2020. 27 Maret. Vonis berapa tahun? 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan. Nih, Pak Ade, saya canggung ngomong Bapak itu karena ya dekat, sangat dekat sekali. Kita flashback ya, cerita mungkin kalau tidak keberatan. Dan seyogianya memang tidak perlu keberatan karena sudah terjadi. Dulu di publik masyarakat termasuk saya, Pak Ade itu mendapatkan suap terkait uang 100 juta dari salah satu bakal calon dan kendaraan Sigra kalau sepanjang ingat saya. Tapi di perjalanan simpang siur itu bohong dan tidak terjadi. Nah, setelah saya membaca putusan, ternyata tidak disebut-sebut unit kendaraan termasuk uang 100 juta. Nah, supaya publik lebih jelas mendengar nih, Pak Ade, apa sih sebenarnya yang terjadi waktu itu? Jadi waktu itu yang terjadi adalah ada suatu peristiwa, salah seorang bakal calon tim suksesnya bercerita kepada seseorang bahwa yang bersangkutan memberikan saya 100 juta, bahkan katanya saya meminta lagi 250 juta untuk meloloskan salah satu calon. Nah, itu ada telepon, bukti teleponnya dari orang yang menurut saya menerima dengan seseorang yang memang tim sukses lain. Nah, ketika itu alasan waktu saya berjumpa setelah pulang bahwa dia itu tidak sengaja merekam. Jadi dia waktu itu sedang mengetik surat, sehubungan ada telepon, dia angkat dan dilodkan. Dia berbicara menanggapi obrolan di sebelah sananya gitu, dari seseorang itu, dan ternyata ada yang merekam orang lain. Oke. Taruhlah inisialnya orang Sidengo, seorang alim ulama dengan tim sukses, lalu dia menyebarkan melalui grup WA, dan akhirnya itu tersebar
dimanfaatkan oleh salah satu ketua partai pengusung. Nah, dijadikanlah dia dibikin laporan tertulis ke pihak kepolisian. Dan akhirnya orang yang berbicara itu di BAP oleh Polres Garut. Saya tidak tahu kejadian itu, tiba-tiba 2 hari kemudian saya dipanggil ke Polda. Setelah melaporkan, Setelah ada laporan tertulis. Nah, dipanggil ke Polda. Saya dipaksa dengan diramaikan saya sebagai kena OTT. Nah, betul. Ketika saya ditangkap di OTT, di BAP saya bertanya, yang dimaksud OTT itu apa? Tangkap tangan. Yang ditangkap tangannya itu apa? Penyidik tidak bisa membuktikan. Sampai 2 hari 2 malam saya di BAP, akhirnya saya jenuh. Akhirnya dirubahlah BAP saya dari pasal 12 ke pasal 11. Saya tanya, apa isi pasal 11? Gratifikasi. Kalau gratifikasi itu pasti saya sudah menerima. Buktinya siapa yang ngasih saya? Di mana? Berapa nilainya? Dan kapan itu? Oh, tadinya OTT. Ya. Tapi dialihkan menjadi gratifikasi. Tadinya suap pasal 12. Oh, tadinya suap pasal 12, Lari ke pasal 11. 11 terkait gratifikasi. Ditanyakan lagi. Tanyakan lagi dengan alasan ya sudah, nanti saja kita buktikan di pengadilan. Akhirnya akibat kelelahan saya sudah nggak dibaca lagi itu BAP saya, langsung tanda tangan dan saya masuk saya. Ya. Gitu. Berapa orang itu saat itu? 3 orang. 3 orang. Pak Ade, Heri, Ketua Panwas. Ya. Satu lagi Tim sukses. tim sukses yang Mengaku memberikan uang kepada saya. Nah, itu ditahan di Polda ya? Di Polda. Berapa bulan? Itu kita menunggu hampir 2 bulan. Menunggu untuk masuk ke persidangan. Nah, di persidangan tidak dibahas mengenai unit kendaraan, uang. Justru saya berpikirnya agak aneh kasus saya, karena anehnya apa? Tiba-tiba dengan begitu saja pasal-pasal itu bisa berubah. Di pasal 12 OTT suap berbeda ke pasal gratifikasi. Gratifikasi, kalau kita berbicara gratifikasi, siapa yang ngasih? Kalaulah calon yang tidak lolos, kenapa itu kan tidak lolos? Kalau memang saya dikatakan menerima, tapi dalam fakta-fakta persidangan tidak terungkap. Baik itu duit yang dinyatakan saya terima 100 juta ataupun kendaraannya. Sehingga bahkan hasil daripada sidang itu sendiri saya pindah pasal lagi. Bisa. Termasuk si Kang Heri Sama. Jadi pasalnya ke pasal 5, yaitu tentang penyelenggara negara yang menjanjikan. Penyelenggara negara yang menjanjikan sesuatu. Nah, saya kan jadi tanda tanya, kapan saya menjanjikan, kepada siapa, dan bentuk menjanjikannya apa? Kan tidak tahu masalah. Nah, itu bergulir dalam fakta-fakta persidangan yang tidak bisa dibuktikan bahwa saya itu menerima duit yang 100 juta bersama kendaraan itu tidak. Justru setelah saya baca ingkrah saya, tidak pernah disinggung baik itu uang yang 100 juta atau kendaraan. Jadi keanehan-keanehan dalam persidangan saya itu, ya janganlah terulang seperti persidangan itu, seperti boleh dikatakan waktu persidangan itu ya begitulah. Targetnya bagaimana kami dihukum. Jadi sudah targetnya ketua KPU dan ketua Panwas dihukum. Itu kabarnya yang memberikan, yang tadi kan yang bicara tim sukses ditahan, termasuk salah satu bakal calon juga ditahan. Akhirnya dalam perjalanannya beberapa hari kemudian, karena rasa penyesalan tim sukses tersebut, akhirnya seolah-olah membujuk penyidik. Dia bilang pertama waktu di BAP dia ngotot bahwa dia yang ngasih duit ke saya itu atas duit dia. Tetapi setelah masuk beberapa hari dia mengaku bahwa duit itu bukan duit dia. Maka kesempatanlah penyidik untuk mengambil yang memberikan duit pada dia.
Gitu. Jadi dipanggil lah si bakal calon, jadi proses, dia akhirnya mengaku kan, Ya. karena sudah ada pengakuan dari yang sudah masuk dan Yang akhirnya tuh dia kena juga. masuk, Ponis sama ya. vonisnya sama. Ponisnya sama. Ini warga Garut, sekali lagi bahwa peristiwa ini terjadi di 2018 Pilkada Kabupaten Garut, di mana terjadi peristiwa baik Ketua KPU Pak Ade Sudrajat dan Ketua Panwas dinyatakan bersalah itu oleh pengadilan. Nah, beliau keluar, kami kangen makanya berkunjung ke rumah beliau dan kami melihat hasil fakta persidangan. Memang apa yang dituduhkan kepada beliau tidak disebutkan di sini. Tapi si rekening kita di bank yang dimiliki oleh Pak Ade diperiksa juga ya. Bahkan diperintahkan rekening korannya. Rekening koran. koran itu tidak ada transfer dari siapapun. Tidak ada transfer Karena dari itu, siapapun. rekening honor yang saya terima tiap bulan dari KPU. Adapun waktu itu yang ditunjukkan kepada saya ada transfer sekitar 29 juta. Itu sebetulnya uang pinjaman dari BRI, karena kita kerjasama waktu itu tentang penyimpanan alokasi dana untuk pilkada, bekerjasama dengan BRI. Nah, BRI memberikan kredit khusus untuk komisioner KPU. Oh, pinjaman itu ya. Yang lain pinjamnya di atas 100. Cuman saya buat apa? Saya bilang daripada tidak diambil ya udahlah. Hitung-hitung ada kerjasama dengan BRI, ngambillah saya 30 juta. Dan yang cair itu 20 juta sekian. Dari pinjaman 30 itu. Ya. Oh, itu ditransfer ke rekening kita. Nah, itu yang dicurigai oleh mereka. Tapi setelah dibuktikan tidak ada. Bahwa itu transfer dari seseorang itu tidak ada. Nah, terus nih perlu dipertegaskan, kalau di persidangan tidak disebut-sebut dan kita ya kami pun membaca ini, yang kendaraan Sigra itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Jadi kendaraan Sigra itu awal 2017, karena saya rasa kalau saya misalkan saya membeli kendaraan baru tiba-tiba setelah pilkada orang banyak curiga, maka saya ngambil kredit itu. Kredit ya? Kredit, bukan cash. Nah, saya meminjam pada seseorang. Tidak tahu bahwa seseorang itu kemudian hari dia mau mencalonkan. Saya kenal dengan orang tersebut Sudah lama. sudah lama. Karena satu daerah dengan saya, sama-sama orang Tarawih gitu. Jadi kan lucu, tiba-tiba itu dipermasalahkan masuk dalam kategori gratifikasi. Saya bilang gratifikasi dari mana? Sedangkan ini barang yang disebut kredit kan tidak bisa Pinjaman pun hanya sebesar uang muka. Tidak bicara ini mobil ngasih kan? Ada bukti kreditnya. ada. Oh, Cuma ada. sudah disita. Oh, sekarang ada di mana unitnya, Pak? Jadi kejadiannya kemarin ada seseorang yang meminjam KTP sama saya. Nah, dia katanya disuruh oleh orang kejaksaan. Tapi saya tidak tahu. Kalau saya bilang kalau memang perlu pinjam KTP, oke, datanglah ke saya. Supaya jelas untuk apa. Oh, nggak dikasihkan? Nggak dikasih. Ya. Ya akhirnya dia bercerita bahwa ini untuk investasi. Saya bilang nggak bisa. Yang disuruhnya bukan orang kejaksaan. Jadi orang yang kenal dengan orang kejaksaan. Oh. Gitu. Ya. Nih, kabarnya Pak Adem ya menunggu sekolah di hukum ya. Sekarang menunggu wisuda. Tinggal sidang wisuda beres. Tinggal sidang. Ya mudah-mudahan selesai. Amin. Bonus setelah berpendidikan selama 2 tahun 1 bulan. Nih, apa hikmahnya dengan peristiwa ini? Kacamata hukum di mata Pak Ade. Kalau melihat saya orang dari bicara orang hukum, persidangan saya itu agak aneh, penuh nyelenehnya, dan memang
12 orang saksi tidak pernah ada yang menyebut saya. Yang dihadirkan 12 orang saksi. 12 orang saksi tidak pernah Tidak menyebut. ada pernah keterkaitan dengan saya. Gitu. Itu yang lucunya gitu kan. Kalau lihat kita gratifikasi mau kecil mau besar, justru mereka yang menjadi saksi menerima ada bukti transfer. Selama itu diributkan gitu kan. Sedangkan saya dari mana transfer? Berapa nilainya? Siapa yang memberinya? Kan bingung juga saya. Gitu kan. Kalau saya dikatakan terima gratifikasi, oke. Kalau saya memang terima, saya akan akui. Karena saya jangankan menerima, melihat itu belum pernah duitnya itu, yang 100 juta. Tapi tiba-tiba saya dituduhkan menerima. Bahkan pertama-tama saya ditangkap itu karena katanya OTT. OTT-nya di mana? Bukti-buktinya kan tidak ada. Setelah tidak dinyatakan bukti-bukti, maka ada dialihkan ke gratifikasi. Kasih pasal 11. Pasal 11 dari pasal 12 OTT. Nah, di persidangan pindah lagi. Tidak terbukti. Tidak terbukti. Fakta persidangan tidak terbukti uang, baik itu duit yang 100 juta ataupun kendaraan Sigra. Makanya rentutnya berpindah jadi ke pasal 5. Pasal 5 Gitu. terkait pejabat publik yang Yang memberikan menjanjikan. janji. Aduh, ini saya apa ya? Walaupun bukan ahli hukum, ya cukup paham apa yang dijelaskan Pak Ade. Nah, terus Pak Ade nggak ada upaya banding saat itu ketika vonis? Justru keanehan-keanehan itu terjadi sewaktu kami menjalani persidangan. Persidangan kami selalu diakhirkan, terutama waktu mau vonis. Karena jadwal tipikor itu hari Senin dan Rabu. Itu untuk tipikor, pidana umum Selasa dan Kamis. Ya, persidangan itu di pengadilan tinggi itu. Dan waktu mau vonis saya dipindah jadi hari Selasa khusus untuk kami. Jadi bukan hari Rabu, tapi hari Selasa khusus. Hari khusus untuk persidangan yang kasus ini. Pak Ade nih, Pak Ade kan menerima pahit 2 tahun 1 bulan. Ya, siapa sih yang ingin ditahan kan selama itu? Kalau berbicara keprihatinan, kesedihan kan, ya pasti sedih lah. Nah, kita ingin menggali. Pak Ade kan lama di Sukamiskin. Di situ kan ada pejabat nasional. Kabarnya Pak Ade dekat dengan para pejabat tuh. Sedikit cerita nih ya, bagaimana tuh? Ya setelah kita beres persidangan, menunggu beberapa lama, kita terus dipindahkan ke Sukamiskin. Pertama masuk ke Sukamiskin itu kan biasa kita masuk dalam istilahnya masuk dalam ruangan sel dulu. Oh, masuk sel dulu. 1 minggu itu kita tidak boleh keluar. Setelah 1 minggu baru kita boleh melihat-lihat keberadaan. Nah, setelah itu laku, kita biasalah sosialisasi dengan mereka, meskipun mereka kebanyakan para pejabat petinggi partai politik, ada menteri, ada tokoh-tokoh masyarakat. Ya, kita kebetulan di sana ada satu masjid ya, masjid besar. Akhirnya kita gaul dan kita sering berkomunikasi, akhirnya kita dekat dengan mereka. Akhirnya saya gabung dengan mantan presiden PKS dalam pengajian beliau. Gitu. Dan saya rasakan inilah yang disebut investasi gitu ya. Saya merasakan pahit gitu. Oke. Tapi alhamdulillah berkat pimpinan beliau kita bisa berbesar hati lah melewatkan semua. Kita menerima ini suatu takdir yang memang tidak bisa kita hindari. Alhamdulillah dalam kedekatan kami terus terjalin komunikasi sampai sekarang juga. Oh, jadi yang mimpin pengajian di lapas Sukamiskin itu presiden PKS. Ya. Nah, mulailah Pak Ade situ ya lebih mendalami gitu ya. Alhamdulillah. Lebih terlalu beragama, khususnya urusan agama.
kehidupan meskipun mereka ponisnya di atas rata-rata. Ya. Ada yang 16 tahun, 18 tahun sampai 20 tahun, termasuk mantan ketua MK Akil Mukhtar yang divonis seumur hidup. Oh, seumur hidup ya? Entah kapan dia bisa keluar gitu kan, kecuali Pak Akil Mukhtar. ya, Ya. kecuali ada pengakuan dari presiden baru dia. Nah, ya. Banyak yang terjadi, tapi kita jangan melihat manisnya di dalam itu. Kata orang di dalam itu bisa bersenang-senang, bisa bergembira. Karena itu kita sejenak melupakan, gitu kan. Nah, tapi di sisi lainnya banyak orang yang sudah tidak berdaya. Ada mantan dirjen yang sudah nggak bisa berjalan, bahkan ada yang mengurus itu sudah diusulkan untuk dikeluarkan, tapi Kementerian Hukum dan HAM kayaknya usianya sudah 70 tahun lebih, kayak Oce Karigis kan udah tua gitu. Diusulkan tapi suratnya nggak pernah ada jawaban di kementerian. Oce Kaligis 80 tahunan katanya. Itu kan sudah diusulkan beberapa kali tuh. Termasuk Pak itu ada Najarudin juga ya? Najarudin udah pulang. Udah pulang. Itu saya di sana, dia pulang duluan. Ya. Terus yang pulang duluan itu adiknya itu mantan menteri Menpora itu. Adiknya di Culmararangge. Oh ya ya. Itu kebetulan beliau sudah pulang duluan. Pulang. Kita bersama-sama di sana setiap malam minggu kita kan biasa kumpul-kumpul menghilangkan kepenatan di dalam penjara. Kami biasa bermain musik, kalau siang kita olahraga gitu kan. Ada lapangan basket, ada lapangan tenis meja. Pak Setnop juga ada ya? Termasuk Pak Setno, sekarang beliau itu kemarin lagi senang-senangnya main pingpong. Oh lagi main pingpong Sama itu mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Dia benar sekali. Kemarin katanya dibangun lagi tempat ruangan pingpong mereka itu. Pak Joko? Kalau Pak Joko dia punya untuk alat kebugaran gitu. Ya. Di sana. Kalau Pak Akil di sana punya studio musik. Terbangun kekeluargaan ya? Alhamdulillah di sana berbagai suku, bahasa, dari Aceh sampai Papua. Sabang sampai Merauke. Itu kapasitas lapas sepengetahuan Pak Ade sendiri ada berapa ribu? Kalau nggak salah sekitar 2.000-an lebih. 2.000-an lebih. Nah, dari komunikasi dengan petinggi nasional itu ada nggak ajakan Pak Ade, ayo kita kerja di anu misalnya? Sebetulnya banyak yang mengajak saya. Ada beberapa toko, ada beberapa pengusaha. Tapi waktu saya di dalam itu saya intinya fokus ingin memperbaiki diri. Maka saya otomatis tujuan saya adalah satu ke masjid. Sebenarnya banyak yang mengajak saya untuk nanti keluar di sana. Saya tidak begitu peduli. Karena fokus saya juga masih punya anak yang kecil, yang baru sekarang di SMP, jadi itu harus full perhatian. Itulah, jadi tujuan saya di sana alhamdulillah tercapai ya. Meningkatkan rasa keikhlasan hati menerima musibah tersebut. Masya Allah, luar biasa. Di saat di sana teman-teman di KPU nengok. Alhamdulillah yang terjadi hanya satu orang yang bernama Haji Juju. Haji Juju, hanya anggota Haji Juju yang nengok. Kalau staf di sekretariatan? Kalau staf di sekretariatan sering ada perwakilan mereka gantian. Ya. Nah, terus akhirnya Pak Ade bebas lah. Katanya Pak Ade masih suka silaturahmi dengan jajaran sekretariatan KPU ya. Oke. Nih Pak Ade, kemarin kan ada berita terkait keluarnya mengundurkan diri Hilwan Panaki, kawan kita sesama PPK waktu dulu. Kemudian saya mendapat informasi lagi Pak Ade dan Kang Eri
mengirim surat ke KPU agar menunda dulu pengunduran dirinya Hilwan. Itu kenapa? Karena terkait dengan pelaporan saya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya itu sekitar bulan April atau Mei saya sudah melayangkan surat pelaporan tentang keterkaitan kode etik yang telah Tahun berapa pelaporan? tahun 2021 ini, Oh, tahun ini ya, ke DKPP. ke DKPP Terkait pelaporannya Saudara Hilwan dalam hal pelanggaran kode etik. pelanggaran kode etik. Isinya apa tuh? Isinya bahwa beliau tidak terbuka, tidak jujur Ya, terkait keterlibatannya bersangkutan di partai politik. oke. Dalam persyaratan awal beliau menyatakan tidak pernah di partai politik, tapi fakta kami mendapatkan 3 SK. 3 SK pengangkatan Hilwan di partai politik. Ya, kalau yang bersangkutan mengebuat bahwa itu istilah Sunda ditulis tombol, logika berpikir kita, kalau betul yang bersangkutan itu ditulis tidak tahu, kenapa SK-nya sampai 3 kali direvisi, nama yang bersangkutan masih ada. Ya. Dan kami akhirnya mendapatkan surat pemberhentian oleh KPU di tahun 2013. 2013. Waktu kita sama-sama PPK ya? Waktu kita sama-sama PPK, waktu kita sama-sama mencalonkan untuk jadi komisioner KPU. Iya. Dan itu kami tidak tahu bahwa yang Betul. bersangkutan itu tidak pernah diberhentikan. Hilwan sama Reja dan saudara Hendy. Ya. Hilwan, Reja, Hendy sama-sama anggota PPK diberhentikan oleh Ketua KPU Ajarwi Karim. Ya. Nah, diberhentikan karena yang 2 jelas, karena dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan itu kedua-duanya pengurus partai. Saudara Hilwan PKNU, saudara Reja Partai Matahari Bangsa. tapi Hilwan Reja tidak keluar kan? Dari partai politik. Enggak, dari PPK. Waktu itu berhenti, nggak tahu berhenti ya, karena kita juga kan tidak tahu waktu itu. Kita tidak tahu, nggak berhenti. Kita tidak tahu waktu itu karena kita waktu itu ada di putaran kedua pilkada. Betul. Ya. Itu KPU-nya diperpanjang sampai dilantiknya bupati terpilih. Oke. Nah, kenapa keinginan Pak Ade sendiri mengajukan surat ke DKPP untuk menindak saudara Hilwan? Jadi keterkaitan kenapa kami menggugat saudara Hilwan ke DKPP, karena saya rasa yang namanya Hilwan Panaki itu tidak lagi elok berada di KPU. Karena integritas dia sudah dipertanyakan. Karena kebohongan selama ini dia sudah bisa kita buktikan. Karena dari fakta-fakta yang kita dapatkan, arsip-arsip yang menerangkan bahwa yang bersangkutan itu pernah diberhentikan dan pernah terlibat dalam partai politik itu jelas ada. Nah, itu dalam nomenklatur pendaftaran jelas. Kalaulah beliau waktu pendaftaran waktu itu mengakui ya bahwa saya pernah di partai politik dan mengundurkan diri, terus adanya surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan, itu clear semua. Kita tidak akan dia berbohong, tapi karena dia kekeh tidak pernah terlibat dalam partai politik, tapi faktanya dalam 3 SK yang berbeda, nama yang bersangkutan itu ada. SK yang berbeda, tahun yang berbeda. Tahun yang berbeda. Terakhir tahun 2013 ya? 2013. Sebagai wakil ketua sekretaris. Kalau sebelumnya? Sama wakil sekretaris. Oh, sama. Oke. Kalau dalihnya bahwa itu tulis tonggong. Tulis tombol. Tapi di SK 3 kali 3 kali, logikanya kalau 3 kali berarti orang itu diakui. Boleh tahu nggak itu partai apa? Partai Kebangkitan Nasional Umat. PKNU. Oke. Nah, jadi jangan dulu KPU mengabulkan permohonan pengunduran dirinya dulu ya. Ya, maksud saya kita ingin membuktikan fakta Ya. bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melanggar kode etik. Nah, terus Pak De,
DKPP sempat mengundang kan? Sempat mengundang Untuk sidang ya? Sidang kemarin yang akan diagendakan di kantor Bawaslu Kabupaten Garut. Oke, oh ini ya. Oh diselenggarakan di mana? Di kantor Bawaslu Kabupaten Garut. Ya. Tapi tiba-tiba satu hari kemudian ada telepon lagi dan diundur dengan waktu yang belum ditentukan. Nah terus Pak Ade mengajukan itu bersamaan dengan Kang Heri ya? Iya. Atas nama kita berdua. Berdua. Nah terus atas nama Yayasan LBH itu apa tuh? Sabta Manmurti. Jadi begini, jadi Heri itu membentuk satu lembaga bantuan hukum. Kita terpisah. Ya. Heri terpisah dan kami pun ada beberapa pengacara Garut ya. Sekarang sudah beracara, mereka ingin menghimpun satu kesatuan alumni STH. Bersepakat dengan saya sebagai ketua dewan pendiri. Luar biasa. Di Sabta Murti itu ya. Oke, dan jadi gini, surat Pak Ade mengajukan ke DKPP dikabulkan untuk menggelar sidang, dilaksanakan di Garut. Tetapi di cancel oleh DKPP sendiri ya. Sampai kapan itu? Ya itulah. Oh belum. Ditunganya sampai waktunya belum jelas. Nah KPU sendiri kira-kira akan mengabulkan pengunduran diri atau menunggu? Ya mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan karena kita ingin fakta hukum yang jelas. Gitu kan. Hasil persidangan itu jelas, tidak abu-abu. Jadi saya inginkan saudara Hirwan itu bukan mengundurkan diri, tapi diberhentikan. Karena relasinya beda antara mengundurkan diri dengan diberhentikan. Ya. Kalau mengundurkan diri atas inisiatif sendiri ya. Tapi kan dalam KPU itu tidak bisa mengundurkan diri begitu saja, harus ada alasan yang jelas. Tapi terkait putusan hal-hal lain soal salah memberatkan itu terserah DKPP ya. Itu saya rasa majelis DKPP yang menilai. Kita tidak mau mengada-ngada atau mengira-ngira ya. Yang penting kita memberikan fakta apa yang dibutuhkan oleh mereka. Betul, itu saja. Karena kenapa waktu itu saya begitu keluar tidak langsung menggugat saudara Hirwan? Karena saya itu ingin mengumpulkan data yang akurat. Jadi bentuknya secara hukum sah. Makanya kami menggali sampai 1 tahun lebih baru terkumpul data-data tersebut. Tidak ada motif dendam karena waktu Pak Ade kena kasus ini? Itu urusan lain. Itu urusan lain. Ya, yang terpenting karena etika beliau sudah tidak mempunyai jiwa komisioner KPU. Jadi sebetulnya beliau tidak, saya rasa tidak elok lah berada di KPU. Ya. Tentang sikap dan arogansi mereka, orang KPU sudah tahu. Nah, saya sedikit menyinggung terkait apa yang menimpa terhadap Pak Ade dan Kang Heri. Itu ada surat dari Ketua PPK Samarang yang menyatakan dirinya diperintahkan oleh saudara Hilwan. Itu betul nggak surat itu? Jadi waktu itu sebetulnya sebelum kasus saya mencuat, kasus itu mencuat. Betul. Nah, tapi tiba-tiba entah karena apa, justru kasus itu bisa menghilang karena timbulnya kasus saya. Yang disangkakan saya menerima duit 100 juta. Ya. Jadi sebetulnya itu mau bergulir. Bahkan sudah ada komunikasi dengan saya bilang kalau ini ya udahlah, kalau mau dipidanakan silakan, saya bilang. Tapi tiba-tiba bisa ditutup dengan kasus saya. Oke. Ini diperjelas kembali. Sebelum kasus mencuat terkait Pak Ade dan Kang Heri, atas dugaan, saat itu masih dugaan, menerima uang 100 juta dan 1 unit kendaraan mobil, dan Kang Heri sendiri diduganya mendapatkan uang transfernya 10 juta. Nah, sebelumnya ada kasus surat Ketua PPK, anggota PPK ya, pengakuan dia. Menyatakan diperintahkan untuk memenangkan ya, meloloskan salah satu bakal calon dari persoalan. Pasangan si A dan B lah. Mungkin publik juga tahu. Oke, nih Pak Ade, bagaimanapun juga
kita butuh bedah, tetapi sesuai perjanjian Pak Ade ingin menjelaskan selebar-lebarnya setelah ada putusan DKPP, maka akan menyampaikan ke publikan. Nah, beruntung, tapi kami juga beruntung karena Pak Ade sudah sedikit membuka lah, publik sedikit tahu kan akhirnya. Nah, untuk masyarakat Garut, jadi lebih jelasnya nanti setelah ajuan Pak Ade dikabulkan oleh DKPP dan Pak Ade tidak menuntut apa-apa, ya terserah DKPP apa yang terjadi. Tapi keinginan Pak Ade, bukan keinginan, pandangan Pak Ade itu, Saudara Hilwan itu tidak pantas berada di KPU terkait surat bukti-bukti yang sudah dipegang oleh Pak Ade sendiri, yaitu SK menjadi pengurus salah satu partai politik. Ini Pak Ade untuk season terakhir, apa pesan Pak Ade terhadap KPU Kabupaten Garut, terutama untuk Ketua KPU Pak Junaidi Basri, silakan, dan terhadap masyarakat terkait apa yang menimpa Pak Ade. Saya rasa publik perlu tahu apa yang terjadi, kejadian yang menimpa diri saya pribadi. Dengan terjadinya kejadian semacam itu, seolah-olah segala sesuatunya sudah diatur. Jadi seolah-olah saya dipolitisasi. Bagaimana caranya saya itu masuk bui? Karena dalam fakta-fakta persidangan tersebut yang dinyatakan dalam opini publik yang terjadi waktu itu, saya menerima 100 juta ditambah 1 buah mobil itu. Dalam fakta persidangan tidak ada. Kita bisa buktikan ingkrah saya itu dikenakan karena pasal 5. Pasal 5 dalam Undang-Undang Tipikor itu mengenai tentang penyelenggara negara atau pejabat yang memberikan janji, tapi tidak dijelaskan janjinya kepada siapa dan janjinya apa. Ya, makanya diponis waktu itu, saya diponis 2 tahun ditambah denda 50 juta, subsidiar 1 bulan kurungan penjara. Dan yang lucunya, waktu saya diponis, saya tidak diperbolehkan banding. Waktu itu saya harus dipaksa menandatangani surat ingkrah. Itu kan pengadilan yang lucu. Jadi saya lihat semuanya sudah dikondisikan, bagaimana caranya saya itu dibui, masuk penjara. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan untuk rekan-rekan komisioner KPU, kejadian hal-hal semacam itu tidak terjadi pada mereka. Saya rasa dengan kepemimpinan seorang Dr. Junaidi Basri, saya bilang saya salut pada mereka. Mudah-mudahan dan hal secara politik itu terjadi kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka lancar sampai akhir jabatan tuntas, tidak ada masalah sedikit dalam penyelenggaraan pemilu.